Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai clearing. Mungkin sebagian kita belum terlalu familiar dengan kata clearing. Sebenarnya, apa itu clearing? Pengertian clearing. Clearing merupakan proses transfer antar bank. Jika kamu melakukan transfer lewat clearing, maka akan ada jeda waktu pada saat pengiriman hingga dana sampai ke rekening penerima. Itu yang dinamakan clearing. Agar lebih tahu tentang clearing, kita akan membahas tentang jenis-jenis clearing. Setidaknya terdapat 3 jenis clearing yang penting untuk Anda ketahui. Yang pertama, clearing umum. Clearing umum adalah salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang, yaitu Bank Indonesia. Yang kedua yaitu clearing lokal. Clearing lokal adalah suatu sarana perhitungan warkat yang dikerjakan pada antar bank, yang mana ketentuannya sudah diatur dalam suatu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir yaitu clearing antar cabang. Clearing antar cabang adalah sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam satu daerah tertentu. Cara pelaksanaannya adalah dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Seperti apa sih mekanisme pelaksanaan clearing? Beberapa proses clearing saat transfer antar bank sebagai berikut. 1. Nasabah harus mengisi formulir pengiriman dana dengan metode clearing pada bank yang telah ditentukan. Sebagai contoh, misalnya Bank A. Pada formulir itu dicantumkan pula bank yang akan dituju atau dikirim ke penerima. Sebagai contoh seperti Bank B, termasuk nomor rekening dan nama pemiliknya. Yang kedua, Bank A akan memproses data administrasi dengan mengurangi saldo rekening pengirim dan mengajukan permintaan clearing ke Bank B pada BI sebagai bank sentral pengatur clearing. Yang ketiga, BI kemudian memproses data clearing tersebut dengan memerintahkan Bank B agar menambahkan saldo kepada nomor rekening yang dituju atau si penerima clearing. Yang keempat, saldo rekening si penerima atau Bank B dipastikan akan bertambah. Sementara itu, proses clearing ketika seseorang mencairkan cek dari bank lain, baik dalam atau luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di Bank A, sedangkan cek akan diterbitkan ke Bank B. Yang kedua, bank akan memproses dan melakukan clearing pada cek tersebut. Cek dan bukti administrasi lain akan diajukan ke BI. Yang ketiga, BI akan memeriksa dokumen dan meneruskan clearing tersebut kepada bank penerbit cek atau Bank B. Yang keempat, bank penerbit cek atau Bank B akan memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek itu sah dan ada dananya. Yang terakhir, BI akan meneruskan hal di atas kepada Bank A yang dapat segera mencairkan dana tersebut dalam bentuk tunai atau saldo rekening sesuai keinginan nasabah. Biaya transaksi clearing. Ketika kita ingin transfer dana lewat proses clearing, kita harus membayar biaya transfer Rp5.000. Transfer lewat clearing dana yang bisa dikirim maksimal 100 juta per hari. Jika transfer melebihi dari dana itu, kalian bisa menggunakan sistem real-time gross settlement atau RTGS. RTGS hampir sama dengan clearing namun beda metode saja. Sesuai
Dengan namanya, RTGS memungkinkan proses transfer yang real-time, alias sampai saat itu juga. Batasan transfer lewat RTGS mulai dari 100 juta sampai 500 juta. Proses transfer lebih cepat, yaitu 2-3 jam bahkan saat itu juga. Akan tetapi, terdapat biaya transfer yang lebih mahal, yaitu sekitar 25.000 sampai 30.000. Mungkin sekian dari saya, sedikit materi tentang clearing. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.